C3. Ya. Kemudian yang C4-nya. Nah, kemudian perawat A melakukan wawancara data, ya, kemudian data dan informasi yang diperoleh itu antara lain ini ya, identitas dan seterusnya. Kalian baca. Gitu ya. Nah, setelah kita melakukan wawancara ini gitu, kan kita mengklasifikasikan data itu. Ya. Kita kelompokkan, kita klasifikasikan. Gitu ya. Nah, data-data yang ada ini, yang terkait dengan ini termasuk data apa? Data apa tuh? Berarti kalau kita melakukan wawancara, kita dapat dong hasilnya. Kita kan melakukan interview. Kita bertanya kan kepada pasien. Nah, berarti ada apa? Kalau kita bertanya, berarti ada apa? Kalau saya bertanya, kalian apa? Halo? Menjawab, Ibu. Nah, menjawab kan? Berarti yang menjawab siapa? Kalau di sini, kalau perawat melakukan interview, melakukan wawancara, berarti yang menjawab siapa? Pasien. Nah, pasien. Berarti semua ini yang kita tanyakan ini terkait dengan identitas, riwayat perawatan atau riwayat perawatan itu maksudnya misalnya nama pasiennya Ibu Anissa misalnya. Ibu Anissa gitu kan pernah dirawat atau tidak gitu. Dulu pernah dirawat. Kalau pernah dirawat sakit apa gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian pernah menderita penyakit yang memerlukan pengobatan gitu ya. Terus nanti disampaikannya. Kemudian bagaimana tanggapannya terhadap penyakit yang sekarang dia alami. Kemudian bagaimana mekanisme coping itu pertahanan diri. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi itu. Kemudian aktivitas dia sehari-hari. Ini kan disampaikan jawabannya oleh pasien. Berarti datanya ini kalau kita kelompokkan atau kita klasifikasikan jenis datanya jenis data apa? Data subjektif, Ibu. Primer, Bu. Primer, Ibu. Klasifikasi. Kalau tidak kita mengklasifikasikan berarti apa? Subjektif, Ibu. Ya, kita tinggal kategorikan objektif, subjektif. Kalau yang ditanyakan adalah sumber data, berarti data yang diperoleh data primer maupun data sekunder. Itu ya. Kan sumber data itu kan bisa dari klien, bisa dari dokumen perawatannya gitu ya, atau dari status kesehatan yang lain gitu. Kalau dari status pasien ya atau dokumen pengobatan dan keperawatan berarti kan itu datanya data sekunder. Tapi kalau dari perawat lain ya, dari keluarga, dari klien sendiri berarti kan langsung itu. Datanya terbarukan, berarti data primer gitu ya. Kalau sekunder berarti kita ngelihat catatan nih, gimana sih? Oh dulu kita lihat catatan medisnya ya. Atau catatan perawatannya. Itu berarti kan datanya data sekunder. Itu ya, berarti kalau sumber data, makanya itu kata dibaca berulang-ulang apa nih yang ditanyakan. Gitu. Karena kalian nanti kalau nggak menelaah apa yang ditanyakan itu, yaitu nanti kalau ditanya gitu ya, tolong kelompokkan data ini atau klasifikasikan data ini. Nah, kalau sudah ditanyakan perintahnya klasifikasi, berarti data objektif dan data subjektif. Kalau ditanyakan sumber data, siapa sumber datanya? Berarti sumber datanya itu data dari pasien sendiri, keluarga pasien atau orang yang terdekat,
kemudian dari tenaga kesehatan, kemudian dari catatan medis atau catatan perawatan. Nah, kalau ditanyakan jenis data yang disampaikan tadi itu berdasarkan sumber, itu berarti jenis datanya apa? Data primer dan data sekunder. Kalau jenis data berdasarkan sumber, berarti jenis data primer dan data sekunder. Jadi dia mirip-mirip sih, gitu ya. Makanya di petunjuknya itu pilih yang paling benar. Dia sebenar semua, tapi ada yang paling. Gitu ya. Nah, kalau data primer itu, kalau pilihannya misalnya ada dari mana saja kalau sumber data primer? Ya, sumber data primer apa? Dari mana aja? Berasal dari pasien sendiri, Bu. Dari siapa? Dari pasien itu sendiri, Bu. Oke, terus dari siapa lagi? Dari keluarga, Bu. Boleh, bisa. Terus? Ya, yang jelas data itu diperoleh langsung, gitu ya. Jadi pilihannya kalian lihat, ya. Misal dari keluarga bisa aja dari keluarga. Kalau pasiennya enggak kesadarannya misalnya koma, pasiennya tidak kompos mentis atau delirium antara sadar tidak sadar, gitu kan. Kita dapat datanya kan dari keluarganya. Atau pasiennya anak-anak, gitu ya. Nah, kita dapat datanya dari ibunya, dari bapaknya, gitu ya. Itu data primer. Gitu ya. Jadi datanya itu diperoleh secara langsung. Tapi kalau sekunder itu datanya itu ya kita dapatkan data itu tuh bisa data-data yang lalu gitu ya, yang sudah didokumentasikan. Nah, ini terkait dengan anamnesa. Ini anamnesa ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data, untuk memperoleh informasi ya. Jadi pengkajian itu dilakukan ya dengan anamnesa, melakukan wawancara, kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Nah, melakukan wawancara kepada pasien ya atau keluarga pasien atau tenaga kesehatan lainnya ya tentang keluhan atau riwayat penyakit klien. Yang pertama kali ditanyakan saat anamnesa apa? Identitas pasien. Yang lain? Yang lain? Riwayat penyakit sekarang. Yang lain? Anamnesa ya, wawancara ya. Hal yang pertama harus ditanyakan saat anamnesa. Riwayat penyakit dahulu. Apalagi? Di pengkajian itu poin pertama yang di form pengkajian itu apa? Apa yang tercantum di form pertama di format pengkajian? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Yang di form di pertama kali yang ditanyakan. Misalnya ada pasien nih baru datang atau kita ketemu dengan pasien. Yang kita tanyakan apa? Izin Ibu, nama? Ya, nama. Iya benar. Berarti identitas pasien kan? Walaupun kita udah tahu nih identitas pasiennya, tapi kita baru ketemu nih sama pasien. Karena kita baru dinas, habis dinas malam kita libur. Kemudian kita masuk dinas pagi. Nah, kita mau ketemu nih pasien di kamar 209 misalnya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengkajian hari itu. Ya, misalnya hari ini, pagi ini, kita pagi tadi melakukan pengkajian. Enggak laju kan apa yang dirasakan sekarang kan? Pasti kita tanyakan kan? Maaf Ibu, saya atau selamat pagi Ibu, saya Nurse Nur Kalisa gitu ya. Saya mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan dinas pagi Ibu. Saya ngerawat Ibu di sini gitu ya.
Nah, walaupun kita tahu nama ibunya Ibu Dewi, misalnya ibu yang pasien yang kita rawat itu, pasti maaf Ibu, ibu namanya siapa, atau saya bicara dengan Bu siapa, itu tujuan untuk mengklarifikasi. Benar nggak sih pasien yang kita rawat itu namanya Bu Dewi? Gitu. Bu Dewi, suster, atau bisa saja model pertanyaan kita gitu kan. Saya bicara dengan Bu Dewi ya, gitu kan. Nanti dia klarifikasi. Komunikasi kan ada klarifikasi, ada bertanya, gitu ya. Itu teknik-teknik komunikasi. Ya, jadi identitas pastikan, apalagi kalau kita memberikan obat. Kita tahu nih, kita mau ngasih obat nih untuk Bu Dewi, injeksi misalnya antibiotik. Nah, siang misalnya, jam 1 jadwal suntikannya. Tetap kita tanya, gitu ya. Selamat siang Bu Dewi kan, gitu kan? Iya suster. Nah, baik Bu Dewi, sekarang jadwalnya pemberian obat ya Bu. Lewat infus kah, gitu ya, atau intramuskuler berarti di bokongnya, gitu ya. Jelaskan. Itu ya. Nah, jadi identitas pasien. Kemudian metode pemeriksaan fisik, ya. Metode pemeriksaan fisik, ya, dengan mengandalkan indera praba itu apa? Palpasi. Palpasi, Bu. Izin menjawab palpasi, Bu. Palpasi. Kalau perkusi apa? Dengan indera pendengaran, Bu. Perkusi apa? Kalau perkusi apa? Ini metode ya, metode pemeriksaan fisik. Perkusi apa? Tekan pada bagian tubuh. Tekan. Kalau palpasi? Bisa menjawab raba, Ibu. Raba. Kalau inspeksi? Melihat, Ibu. Melihat, Ibu. Menggunakan melihatan, Bu. Lihat atau periksa pandang ya, kalau nama yang umumnya. Jadi kita pandang tuh, ya, bisa pandang atau melihat. Auskultasi? Dengan alat stetoskop. Mudah kan? Itu kenapa pengkajiannya susah? Mudah kan? Ini aja udah berurutan ini. Tuh. Berurutan nih. Perawat menilai sianosis. Nah, ini kalau yang ini untuk melihat kebiruan ini pada bibir dengan apa? Izin menjawab dengan infeksi. Benar kan? Nggak mungkin kita ketuk bibirnya, nggak mungkin kita raba bibirnya, nggak mungkin kita auskultasi. Itu kan? Dan jadi apa sih namanya, karena ilmu kita ini aplikatif ya, jadi soal-soalnya itu nggak mungkin pemeriksaan palpasi adalah nggak begitu gitu. Jadi ada kasus-kasus, ada tanda-tanda, ada gejala. Nah, kalian menilai ini apa. Seperti itu kalau untuk sudah masuk ke proses keperawatan, kemudian nanti masuk ke perawatan anak, keperawatan medikal bedah, maternitas, keperawatan jiwa, kemudian komunitas. Ya udah begini-begini aplikatif. Ya, jadi nggak ada lagi pengkajian adalah nggak ada begitu. Gitu. Jadi perawat A melakukan apa-apa, nah ini disebut dengan apa gitu. Jadi udah aplikatif, ya materi-materinya itu sudah aplikatif. Ini sama, ya seperti yang tadi, ya nggak ada yang sulit, mudah-mudah semua. Nah sekarang ini. Data fokus merupakan informasi tentang status kesehatan klien, ya. Nah, tentunya kan dari data-data fokus itu ada yang menyimpang dari keadaan normal, berupa ungkapan klien, ya. Jadi ada hal yang menyimpang nih, menyimpang itu maksudnya seharusnya yang normalnya tidak ada nyeri, ini ada nyeri, gitu ya. Itu yang menyimpang.
ya, maupun hasil pemeriksaan langsung, ya. Nah, informasi dari masalah yang menyimpang ini itu adalah dasar timbulnya masalah keperawatan. Nah, penyimpangan informasi ini nggak langsung kita artinya kita tangkap, kita ambil, ya kita oh iya ya, gitu ya. Nanti kalau kalian udah ketemu dengan pasien dengan gangguan jiwa itu lebih banyak klarifikasi data kalian lakukan. Jadi pasien bilang, aduh suster nyeri, tapi dia ketawa-ketawa ngomongin nyeri di perutnya, gitu kan? Nah, berarti kita harus klarifikasi, gitu ya, apa yang diungkapkan pasien, gitu ya. Nah, penyimpangan informasi yang diperoleh itu seharusnya divalidasi dengan apa? Ya, dengan apa? Izin menjawab Ibu, pemeriksaan fisik. Yang lain? Izin menjawab Bu, observasi Bu. Nggak ada observasi. Yang lain mana? Ini 100 berapa ini? Banyak banget, banyak nih. Saya 1-2 aja yang jawab. Izin Ibu data primer. Ibu data. Izin menjawab Ibu data sekunder. Izin menjawab Ibu data sekunder. Kok data sekunder sih? Data dasar Ibu. Izin menjawab Bu, data primer. Data primer Ibu. Data primer, kita udah dapat nih informasinya tentang status kesehatan klien itu berupa ungkapan klien. Berarti kan sudah dapat tuh data primernya. Izin menjawab Ibu, pemeriksaan fisik. Iya, gitu ya, pemeriksaan fisik. Jadi kalau pasiennya itu sudah mengungkapkan, kalau dia misalnya periksa fisiknya. Jadi banyak hal, bukan nyeri saja. Kalau dia misalnya, iya suster saya itu sudah berapa hari ini nggak makan, gitu ya. Apa yang kita lakukan untuk validasinya? Kalau terkait dia nggak pernah nggak makan gitu ya, dia ngomong. Terus apa yang kita lakukan? Pemeriksaan fisiknya. Jadi kan ada pemeriksaan fisiknya kan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, itu metodenya. Dia ngomong nggak makan sudah 3 hari, gitu kan? Tapi kita lihat tuh di piringnya habis, gitu. Kalau orang udah nggak makan kan berarti lemas, tapi dia enggak. Gitu ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang pasien ada juga yang memanipulasi data, terutama untuk pasien-pasien juga yang gangguan jiwa. Ya, jadi kita sering-sering memvalidasi data. Apa yang data primer atau data subjektif atau data yang disampaikan oleh pasien itu harus kita klarifikasi. Ya, kita validasi dulu dengan hasil pemeriksaan fisik. Itu ya. Kadang dia bilang, suster saya ini demam, katanya dia megang badannya sendiri. Oke, baik ya Bu, nanti saya ukur dulu ya suhu tubuhnya. Gitu kan, kita ambil termometer, kemudian kita sampaikan, kita ukur. Nah, setelah itu kita sampaikan, enggak kok Bu, ini suhu tubuhnya normal 37 derajat Celcius, gitu kan. Atau ada juga suster saya ini pusing, sakit banget kepala saya, mungkin tensi saya tinggi. Jangan kita langsung nulis ya, tensi pasien tinggi ya, pasien menyatakan hipertensi. Enggak, kita validasi dulu dengan melakukan pemeriksaan fisik, periksa tanda-tanda vital. Itu ya. Jadi validasinya dengan melakukan pemeriksaan fisik. Oke, sekarang masuk ke kasus nih. Seorang perempuan jadi pasiennya umur 28 tahun dirawat di ruang penyakit
ya, di ruang penyakit dalam dengan keadaan lemah. Kulit badan tampak lengket dan berminyak. Rambutnya juga berminyak dan tidak rapi. Gigi kotor. Ya, pasien menyatakan 2 hari tidak mandi, hanya dilap saja. Dilap juga tidak menggunakan sabun. Gitu. Apa yang menjadi data objektif pasien tersebut? Izin menjawab Ibu, kulit badan tampak lengket, rambut berminyak. Itu pinter. Ya kan? Kalau data objektif itu adalah data berdasarkan hasil apa? Kalau data objektif, data berdasarkan hasil apa? Izin menjawab Ibu, pengamatan. Ya, hasil pemeriksaan fisik kan dari inspeksi kan kita mengamati tuh gitu kan, palpasi, auskultasi dan perkusi, gitu ya, atau pengukuran tanda-tanda vital. Itu kan lu udah ngerti, udah paham. Seharusnya soal dari saya itu udah dapat 100 tuh, ya, ada 14 soal. Gitu kan? Nah, berarti kan semua ini nih pasien data-data ini nih kan dengan pasien yang menyatakan. Dia bilang keadaannya lemah gitu ya. Kemudian pasien menyatakan sudah 2 hari tidak mandi. Itu kan data subjektif. Hanya dilap saja, terus tidak pakai sabun, gitu kan? Nah, objektifnya yang mana? Berarti kan kita amati nih. Nah, kalau dari ibu perempuan yang umur 28 tahun ini datanya ini berarti datanya kalau kita kelompokkan ini data apa nih? Kebutuhan apa ini? Kalian kan belajar KDM kan? Berarti kebutuhan apa nih? Nih, kelompok datanya nih. Ini berarti apa nih? Kelompok data apa? Bu, perawatan diri. Ya, betul sekali. Ya, jadi perawatan diri nih. Jadi kalau semuanya ini data-datanya seperti ini, berarti dia defisit perawatan diri. Gitu ya. Nah, nanti kalau dia defisit perawatan diri, tindakan keperawatan kita apa? Ya, memandikan pasien ya. Kalau dia bisa ini memandikan pasien di tempat tidur, kalau dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu ya. Jadi terkait dengan tindakan keperawatan. Data-datanya ini, data subjektifnya apa? Kemudian klien mengatakan 2 hari tidak mandi, kemudian dilap saja, kemudian tidak menggunakan sabun, itu data subjektifnya. Kemudian data objektifnya kita lihat tuh, ya, lemah, kulit badan tampak lengket dan berminyak, rambut berminyak dan tidak rapi. Kemudian gigi juga kita lihat kotor, gitu ya. Nah, kemudian analisa datanya apa? Nah, ini masalahnya, defisit perawatan diri. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita kalau untuk defisit perawatan diri apa tindakan keperawatannya. Ya, nanti nyambung itu ke tindakan keperawatan. Oke, lanjut dengan ada pasien nih, ya, laki-laki umurnya 47 tahun. Dia mengalami kecelakaan dan patah pada tulang pinggul. Berarti itu kan riwayat nih, sudah 1 minggu tiduran di rumah, kemudian dipijit ke tukang urut. Ya, selama 1 minggu nih di rumah. Karena tidak sembuh, dibawa ke RS untuk dirawat. Pasien tidak bisa bebas bergerak dan mengeluh nyeri jika bergerak. Ya, dia nggak bisa bebas bergerak. Kalau bergerak nyeri, kan? Terus pasiennya mengatakan sudah 1 minggu belum buang air besar atau BAB. Kemudian tidak ada keinginan untuk buang air besar karena tidak merasakan mules pada perut. Jadi belum BAB dan tidak ada keinginan BAB karena nggak ada mulus-mulusnya sekalipun. Gitu. Nah, yang menjadi data fokus pada pasien ini apa?
Kita bicaranya data fokus. Data fokus itu artinya ini kan terkait dengan BAB semua atau sistem pencernaannya. Itu udah mulai data fokus. Jadi pada data fokus pada pasien tersebut apa? Data fokus itu apa ya artinya? Yang menjadi akar permasalahan. Izin menjawab Ibu, patah tulang pinggul. Oke, apalagi? Yuk. Izin menjawab Ibu, belum BAB. Ada keinginan BAB. Ada lagi pendapat lain? Yang menjadi data fokusnya apa? Nah, data fokus artinya pokok permasalahan. Menjadi data fokus apa? Izin menjawab Bu, tidak merasa mulas. Ada lagi yang lain? Izin menjawab Ibu, tidak bisa bebas bergerak. Data fokusnya apa? Jadi kita walaupun dijebak dengan kali yang lain-lain, tapi yang menjadi data fokusnya apa? Menjadi data fokus apa? Izin menjawab Ibu, Tidak ada keinginan BAB. Oke, tadi banyak banget ngomongin BAB. Jadi yang menjadi data fokus kita, nih, ini di sini. Ya, patah tulang pinggul. Ya. Ini kan yang jadi data fokusnya. Seharusnya ini dulu nih yang kita ini kan. Jadi data fokusnya itu kita ininya itu bergerak. Jadi akibat patah pada tulang pinggul gitu. Akibat yang terjadinya pada ini karena patah tulang. Jadi permasalahannya itu data fokusnya ada di patah tulang pinggul. Seharusnya yang kita kaji pada saat patah tulang pinggul, pasiennya datang ke rumah sakit karena patah tulang pinggul, gitu ya. Nah, yang harus kita kaji dengan patah pada tulang pinggul, apa yang terjadi pada pasien? Nyeri kah? Nah, kemudian yang lain-lain. Ini sebenarnya kan dampak dari patah tulang pinggul, pasiennya tidak bergerak, gitu ya. Karena kalau bergerak nyeri, gitu ya. Kemudian tidak BAB, gitu ya, sudah 1 minggu gitu ya. Seperti itu. Jadi yang fokusnya itu adalah patah tulang pinggulnya. Jadi kalau misalnya pasien datang, misalnya lansia umur 70 tahun dengan hipertensi. Gitu ya. Nah, kalau kalian menghadapi mana yang menjadi data fokus, lakukan pengkajian fokus pada pasien tersebut. Biasanya ada tuh pertanyaan kayak kemarin kakak tingkatnya itu ujian praklinik ya karena mau masuk klinik profesi. Jadi ada ujian namanya OSCE, pemeriksaan fisik. Soalnya adalah itu ya. Nenek ya lansia usianya 72 tahun gitu ya. Masuk rumah sakit dengan hipertensi. Lakukan pengkajian fisik. Jadi terkait dengan data fokus. Jadi pasiennya itu datang lansia dengan hipertensi. Jadi fokuskan ke hipertensinya, ukur tekanan darahnya, kemudian keluhan hipertensi. Kalian udah belajar kan? Misalnya, bukan ini kan, yang mahasiswa yang mau profesi itu udah belajar tuh tentang penyakit hipertensi. Berarti tanda dan gejala hipertensi apa saja? Nah itu ditanyakan dengan si lansia itu. Keluhannya apa? Misalnya sakit pada daerah tengkuk, pusing enggak, sakit kepala, kemudian bagaimana istirahat dan tidur, seperti itu. Itu ya, bukan berarti yang lain tidak dikaji, tapi fokusnya ke situ. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi kita membiasakan fokusnya berarti ini adalah core problemnya. Nanti kalian belajar itu pada saat menentukan diagnosa keperawatan. Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Core problemnya dicari, akar masalahnya. Di sini akar masalahnya patah tulang. Nah, nanti patah tulangnya ini menyebabkan apa? Nanti banyak tuh cabangnya.
kita dulu belajar waktu S1 itu adalah problem tree, pohon masalah. Jadi akar masalahnya apa, nanti dia bisa bercabang itu. Dari patah tulang bisa mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Tadi buang air besarnya menjadi sulit, atau takut buang air besar karena nyeri gitu. Karena patah tulang bisa menjadi defisit perawatan diri. Karena apa gitu ya? Sakit kalau bergerak ya, takut mandi gitu segala macam. Karena patah tulang bisa menyebabkan apalagi? Misalnya gangguan mobilitas fisik gitu. Jadi pergerakannya jadi terganggu gitu. Nah, ini akar masalahnya. Berarti penyebab dari akar masalah ini bisa ke gangguan pencernaan ya, bisa ke yang lain-lain, nyeri akut dan seterusnya. Ya. Jadi data fokus itu adalah data dari core atau masalah, akar masalahnya apa. Ya. Jadi jangan terjebak ya nanti dengan yang lain-lain. Misalnya seorang laki-laki umur 47 tahun gitu ya datang ke rumah sakit dengan keluhan gitu ya, sulit BAK gitu ya. Jadi BAK minum banyak tapi tidak, BAK-nya sedikit-sedikit gitu. Nyeri pada saat BAK gitu ya. Berarti itu kan ada gangguan pada sistem perkemihan. Nah, nanti di sini datanya pasien tidak makan 3 hari karena tidak ada nafsu makan, bla 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 bla. Yang jadi data fokus apa? Yang jadi data fokusnya apa? Izin menjawab ibu yang tidak bisa BAK. Iya, benar gitu ya. Nah, itu yang lain-lain itu mungkin akibat dari core problemnya. Ya. Nah, sekarang ini lagi. Ya. Kecelakaan patah tulang tadi, pasien yang tadi, kemudian dia akibatnya nafsu makannya menurun, pasien menyebabkan takut makan banyak, karena jika BAB, kalau makan banyak kan pasti BAB. Nah, BAB pasti akan sulit mengedan karena rasa nyeri. Nah, ini status pasiennya ya, yang laki-laki umur 47 tahun ini. Nah, yang ditanyakan gitu ya, status kesehatan pasien yang menyimpang dari keadaan normal, berarti yang nggak normal tadi, untuk kebutuhan nutrisi apa? Izin menjawab Ibu, masalah fisik terhadap nyeri. Kepencet. Oke, jadi apa yang perlu divalidasi oleh perawat terhadap status kesehatan pasien tersebut? Validasi ya. Ini kita udah dapat nih. Ya, dia pasien mengatakan gitu ya, nafsu makannya menurun, takut makan banyak, ya, karena kalau makan banyak BAB-nya sulit, karena sulit mengedan, karena nyeri ya, kalau ngedan itu kan pasti nyeri panggulnya gitu ya. Nah, ini kan data-datanya itu semua kan diungkapkan oleh pasien gitu. Nah, jadi
apa yang perlu divalidasi oleh perawat terhadap status kesehatan pasien tersebut. Di sini adalah untuk kebutuhan nutrisinya. Untuk kebutuhan nutrisi ya. Izin Apa? izin menjawab, Ibu, yang berapa kali BAB dalam satu hari, Ibu? Kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi. Ini kalian ini fokuskan ke pertanyaan. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu, porsi makan yang disediakan tidak habis. Betul. Gitu ya. Jadi padahal udah ada clue-cluenya gitu. Kadang cluenya itu saya tandain hitam gitu ya, bold, ada yang enggak gitu ya. Kalau enggak nih ngerti enggak sih? Jadi status kesehatan pasien menyimpang dari keadaan normal untuk kebutuhan nutrisi, gitu ya. Nah, lanjut lagi, apa yang perlu divalidasi? Nah, untuk kebutuhan nutrisi tadi, kan pasiennya mengatakan gitu ya, saya takut makan banyak, kata dia, kan? Nah, kemudian tadi udah saya jelaskan kan, nah, karena kalau makan banyak BAB-nya sulit, kan itu. Ngapain kita nanyain BAB-nya? Orang dia ngomongnya takut makan banyak untuk kebutuhan nutrisi ya, gitu. Nah, jadi kalau apa jenis makanan disuka pasien, ngapain kita nanya apa yang disukai gitu ya? Kecuali dia bilang saya nggak nafsu makan, gitu ya. Saya nggak ada nafsu makan dengan makanan yang disediakan rumah sakit, gitu kan? Kemudian pemeriksaan fisik terhadap nyeri. Kan kita ngomongnya kebutuhan nutrisi, ngapain ngomong nyeri gitu kan? Terus berapa kali BAB? Ya kan sebenarnya inti permasalahannya takut makan. Gitu kan, bukan BAB-nya. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Ini juga kurang nyambung dengan di sini. Gitu ya. Jadi kita validasi. Kalau dia bilang takut makan banyak, tapi kok kita lihat porsi yang disediakan rumah sakit habis. Kemudian istrinya si bapak ini cerita, iya suster, tadi saya bawa makanan, boleh nggak ya suster? Tadi saya udah kasih. Makanannya apa Bu? Gado-gado, pakai lontong, boleh. Nggak ada pantangan untuk bapak ini. Habis Bu, habis. Nah berarti makannya banyak. Nah itu yang harus kita validasi, gitu ya. Jadi porsi yang disediakan habis atau tidak yang disediakan rumah sakit. Kalau yang disediakan rumah sakitnya habis, itu berarti kebutuhan nutrisi pasiennya terpenuhi. Ya, karena rumah sakit sudah menghitung nih jumlah kalori yang harus masuk pada pasien tersebut. Oke ya. Nah, sekarang ada nih seorang perempuan ya umur 40 tahun masuk ke rumah sakit. Diagnosanya TB paru. TBC ya, kalian sudah tahu kan ini penyakit masyarakat ini. Nah, sudah 1 minggu terakhir pasien merasakan sulit bernafas, demamnya naik turun, berarti demamnya ini karena ada infeksi paru. Pasien mengatakan sejak 1 bulan sebelumnya sudah sering batuk berdahak, demam, atau nafsu makan yang menurun. Nah, apa pengkajian yang dilakukan perawat selanjutnya dengan status kesehatan pasien tersebut? Udah tahu nih, jadi apa yang kita lakukan pemeriksaannya? Izin menjawab, Ibu. Melakukan Ya. pemeriksaan fisik sistem pernafasan pada dada dan punggung, Bu. Oke, yang lain? Izin menjawab, Ibu. Melakukan pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan pada dada. Ada lagi yang lain? Ingat pada saat pemeriksaan fisik, biasanya kalau pemeriksaan fisik kita nggak bisa melakukan dengan metode apa? Kalau untuk pernafasan. Pernafasan kita dengan metode apa? Izin Ibu konsultasi. Izin menjawab, Ibu melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan pada dada dan punggung. Oke, berarti metode yang kita gunakan apa? Itu Izin aja Ibu dulu. konsultasi. Jadi auskultasi dengan satu lagi
Nah, satu lagi apa? Izin Kita- menjawab, Ibu, palpasi. Evaluasi bisa. Satu lagi? Izin menjawab, Izin menjawab Ibu, perkusi. Izin menjawab Ibu, Oke. perkusi. Oke ya. Nah, jadi 3 itu atau inspeksi juga bisa kita lakukan. Misalnya kalau dia bagaimana bernapasnya, menggunakan otot-otot pernafasan atau tidak, gitu. Tapi kalau pemeriksaan fisik pada dada dan punggung, gitu ya. Nah, pada dada dan punggung, karena di punggung juga kan ada tuh kita lakukan ya rabaan di situ, kemudian kita periksa ketuk, gitu ya, pada dada, ya. Pada saat auskultasi juga gitu ya, jadi kita dengarkan. Jadi pada dada dan punggung, kan di punggung juga kita bisa dengarkan menggunakan stetoskop atau kita melakukan periksa ketuk gitu ya. Jadi dada dan punggung. Lihat di materinya ya, dari materi yang yang pakai gambar itu loh pada saat pemeriksaan sistem pernafasan. Itu ya. Jadi dada dan punggung ya. Makanya nih kalian hati-hati dada dan punggung. Jadi dada ya stetoskopnya ditaruhnya di mana, kemudian kan pasien kita berada di punggung di belakang pasien ya kita memeriksa punggungnya. Itu ya. Dada. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada lagi pasien. Kita ada kemarin the fundamental four ya. Jadi itu sebenarnya yang artinya yang perlu kita lakukan pengkajian ya. Seorang perempuan ya. Jadi ibu-ibu umur 40 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosa TB sama dengan kasus di atas ya, TBC paru. Riwayat penyakit sekarang ya, sejak 1 minggu terakhir pasien merasakan sering sulit bernapas dan naik turun dan seterusnya ya, akan menurun dengan menggunakan obat-obatan yang dibeli secara bebas, batuk dan demamnya berkurang. Kemudian pasien merasakan semua makanan terasa pahit ya dan seperti ingin muntah. TB sebelum sakit 55 kilo dan turun menjadi 50 kilo, berarti turun berat badannya 5 kilo. Nah, kemudian apa yang ya anamnesa yang dilakukan perawat selanjutnya dalam fundamental 4. Ini RPSC udah dapat. Jadi apalagi yang di interview atau yang diwawancarai. Itu padahal gampang itu kan. Izin menjawab Ibu. Izin menjawab, Bu. Ya. Riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Izin menjawab Ibu. Riwayat penyakit sekarang, dahulu, kesehatan keluarga, dan sosial ekonomi. Selanjutnya. Ini kan ada kata-kata selanjutnya. Izin menjawab, Bu. Jawab Ya. Ibu, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, sama riwayat sosial dan ekonomi. Oke. Yang jawab siapa? Dila ya? Kan saya Ibu. Hah? Menjawab tadi siapa? Izin Ibu Kansa. Oh, Kansa. Ya. Siapa yang setuju dengan Kansa? Setuju semua kan? Nah, karena ini sudah saya hitam ini. Kan sudah dapat ya. Dari penyakit sekarang, ini data-datanya semua. Ya. Tuh ya. Nah, kemudian apa anamnesa yang dilakukan perawat selanjutnya? Ya, dalam the fundamental of four. Gitu kan. Riwayat penyakit sekarang sudah ada, tinggal lanjutkan aja. 3 lagi. Riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat sosial, dan ekonomi. Itu kan. Kalau yang ini riwayat penyakit sekarang dari enggak. Riwayat kesehatan keluarga cuma 2. Nah, dahulu 2. Kalau yang ini di atas sekali 4. Padahal ini sudah dapat kita. Ini sudah dapat. RPS-nya sudah dapat. Apa anamnesa selanjutnya? Gitu ya. Oke. Gampang kan sebenarnya? Oke.
Sudah selesai. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan? Gampang kan? Jadi jangan berpikir bahwa soal-soal kalau udah masuk ke konsep proses perawatan ya itu modelnya sudah aplikatif ya, nggak ada lagi yang kayak pelajaran tanda-tanda misalnya pada pasien TB paru 1 apa 2 apa nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi di situ sudah ada proses analisis di soalnya itu. Jadi baca soalnya hati-hati apa yang diminta oleh soal. Makanya pada uji kompetensi itu banyak yang tidak lulus uji kompetensi. Ya, tapi Jakarta 3 kita ajukan jempol ya. Uji kompetensinya hampir ya bukan ini lulus ya 100% setiap tahun. Karena apa? Dosennya itu rajin banget tuh mengajarkan tentang bentuk-bentuk soal, strategi menjawab dan seterusnya. Apa yang dimauin soal. Kayaknya itu jawaban A-B-nya itu benar gitu. A, B, C benar semua, tapi yang paling benar yang mana gitu. Makanya kita baca berulang-ulang apa yang dimaukan soal gitu ya. Apa gitu ya tindakan perawat selanjutnya gitu kan. Sama dengan misalnya pada saat kalian memandikan pasien. Ya, setelah ngelap gitu bagian dada gitu, apa yang dilakukan perawat selanjutnya? Berarti setelah mengelap bagian dada itu apa lagi selanjutnya? Itu kan stepnya lagi. Gitu. Masang handuk kah gitu kan? Ya, masang handuk pilihannya. Gitu ya. Jadi bukan ngelap misalnya ekstremitas atau tangan gitu kan. Tapi prosedur yang berikutnya apa? Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan atau tidak? Ini sama mengulas berarti pengkajian. Ya, jadi pahami di pengkajian itu kita mengumpulkan data. Pengkajian itu adalah tujuannya kita melakukan pengumpulan data. Ya, baik datanya, data primer maupun data sekunder. Data primer berarti dari pasien, bisa dari keluarga pasien atau orang terdekat, kemudian dari perawat ya, yang sama-sama ngerawatnya. Misalnya kita dinas pagi, kita tanya dengan perawat malam. Itu Ibu Dewi malam tadi masih panas nggak Susnya? Iya, masih malam tadi. Saya ukur sampai pagi tadi gitu jam 7 itu panasnya masih 38 derajat Celcius. Itu berarti kan informasi itu dari tenaga kesehatan ya, dari perawat ya, atau bisa juga dari dokter. Tapi kalau memang ada catatan dari dokter yang kemarin gitu yang malam tadi kemudian kita baca saat ini itu berarti data sekunder. Atau catatan-catatan misalnya dari ahli gizi, dari fisioterapis, ya, atau dari tenaga laboratorium, gitu ya, yang tidak diterima saat itu. Jadi kita anggap itu datanya adalah data sekunder. Kemudian pemeriksaan fisik ya, selain anamnesa kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik metodenya tadi ada inspeksi, palpasi, auskultasi, kemudian perkusi. Nah, masing-masing itu tuh bagian mana saja yang bisa dilakukan inspeksi, palpasi, ya, perkusi dan auskultasi, gitu ya. Tadi contoh soal sudah saya bilang, kalau pasiennya sianosis, kebiru-biruan bibirnya, pemeriksaannya dengan apa metodenya? Nggak mungkin kan kita lakukan auskultasi gitu. Jadi harus paham itu. Nanti ada lagi nih contoh-contoh soal yang metode yang kita gunakan dengan apa. Jadi itu harus kalian paham. Nah, tentang memvalidasi data tadi. Karena data subjektif itu pernah loh saya dulu pengalaman saya waktu saya dinas, saya ini kan waktu dinas di rumah sakit itu udah muter-muternya atau artinya rotasinya itu udah bukan rotasi pada saat praktik ya. Jadi pada saat saya
pertama kali diangkat jadi pegawai negeri, saya itu dinasnya di ruang kebidanan. Setelah di ruang kebidanan, kemudian buka ruang neonates. Dinas di ruang neonates. Kemudian rotasi lagi pindah ke ruang penyakit dalam. Dari ruang penyakit dalam saya terakhir pindah ke ruang VIP. Ya, VIP. Jadi syarat masuk ke ruangan VIP itu setelah beberapa kali pindah ruangan. Minimal itu 3 kali rotasi masuk ke VIP. VIP itu macam-macam tuh pasien di ruang VIP itu. Dari kasus kebidanan, penyakit dalam, bedah, ya, macam-macam itu di situ. Nah, ngerawat pasien dulu di ruang penyakit dalam itu, pasien ini berontak tetap tidak mau diinfus. Padahal pasiennya sedang dehidrasi berat. Nah, dia menyatakan katanya dia demam. Padahal dehidrasi itu kan bisa menyebabkan demam. Pasien kekurangan cairan. 1. Kedua, karena faktor infeksi. Infeksi pada saluran cernanya. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan pasiennya demam. Tadi pasien dan keluarga ibunya kekeh bahwa karena diinfus, dia demamnya. Ngotot minta dilepas, gitu kan. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, kan kita validasi. Pasien mengatakan demam, gitu. Yang mengakibatkan demamnya itu adalah karena infus. Nah, kita periksa, memang betul demam. Kemudian kita cari nih penyebab demamnya itu karena apa. 1, memang dia dehidrasi. Artinya apa? Turgor kulitnya ya jelek ya pada saat diangkat ya. Turgor kulitnya itu kembalinya itu tidak cepat. Itu adalah salah satu. Bibir kering dan seterusnya. BAK-nya juga berkurang gitu ya. Kita hitung intake outputnya belum seimbang seperti itu. Itu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa pasien ada gangguan cairan dan elektrolit di situ. Nah, kemudian kita cari juga penyebab lain. Ada pemeriksaan laboratorium terkait fesesnya. Pemeriksaan feses di situ ditemukan ada bakteri di situ. Gitu kan? Berarti penyebab diarenya itu adalah karena ada bakteri di ususnya. Gitu ya. Nah, itu juga sedang diobati, dikasih antibiotik dan segala macam. Itu sudah dijelaskan sama ibunya ya atau keluarga besarnya yang rame itu, kemudian kepada si pasiennya sendiri. Pasien sendiri itu udah kuliah, berarti kan udah besar. Sampaikan, tapi tetap ngotot. Gitu, minta dicabut infus. Kita bilang kalau pasien bebas ya, pasien untuk menolak dilakukan tindakan itu adalah hak pasien. Ya. Kita sudah menjelaskan. Nah, kita sampaikan kalau pasien dan keluarga menolak perawatan atau pengobatan, dia harus tanda tangan menolak perawatan dan pengobatan. Tapi nggak mau gitu. Akhirnya minta pulang paksa. Pulang paksa itu artinya ya udahlah suster, kami pulang aja. Silakan pulang, tetapi harus tanda tangan pulang atas permintaan sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa, keluar aja dari ruang rawat itu sudah atau dia sudah menandatangani surat pernyataan akan menanggung semua akibat ya karena atas permintaan sendiri itu adalah tanggung jawab keluarga dan pasien, bukan lagi tanggung jawab rumah sakit. Nah, nggak mau juga gitu kan. Jadi akhirnya kita sampaikan maunya apa. Nggak mau dirawat, nggak mau diobati, mau pulang tapi tidak mau bertanggung jawab seperti itu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya menerima. Karena ada keluarganya, mungkin dari 10 keluarga itu ada 1 yang bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak bicara terkait dengan pengobatan dan perawatan dan paham gitu ya. Akhirnya terus lanjut sampai dia sembuh gitu. Sebenarnya kan kalau untuk pasien dengan gastroenteritis, kalau dengan dehidrasi, sudah teratasi aja cairannya, pasien udah segar lagi. Ibaratnya kalau tumbuhan itu yang nggak disirami dengan air gitu ya, itu dia layu kan, begitu disiram dia langsung segar tuh. Nah, kayak gitulah kalau pasien dengan diare kekurangan cairan. Nah, jadi artinya apa? Saya menyampaikan ini gitu ya. Jadi kita sebagai perawat itu
harus juga memvalidasi, itu tadi fungsinya validasi data. Jadi kalau pasien mengeluh atau keluarga pasien mengeluh itu, nah kita cari data yang valid, kita klarifikasi lagi, kita validasi lagi apa yang diungkapkan pasien maupun keluarga. Kemudian kita informasikan hasil pemeriksaan itu, gitu. Ya, gitu ya. Jadi di pengkajian ini memang betul-betul kita harus fight, kita ya harus yakin gitu dengan hasil pemeriksaan kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham ya untuk pengkajian ya? Oke, berarti tadi kan udah masuk ya ke diagnosa keperawatan. Kalau kalian udah paham tentang pengkajian, dapatkan data dari mana saja, kemudian data ini diapakan, kemudian perlu divalidasi data-datanya dengan cara apa. Tadi kan udah dapat tuh dan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, atau melakukan lagi reanamnesa lagi, diulang lagi anamnesanya, mungkin yang kita maksudkan itu berbeda gitu ya. Jadi kita lakukan itu berulang lagi boleh gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi itu penjelasan tentang materi pengkajian ya, mudah-mudahan ya nanti kita akan ulang ya, kita akan ulang jadi ada remedial, jadi perbaikan nilai. Jadi nanti ada ujian ya, kita anggaplah ujiannya ujian ya remedial lah ujian ini. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan Mas Danang ya untuk ini. Kalau Bu Putu kemarin sudah saya koordinasi terkait dengan remedial ini. Ya nanti saya infokan lagi kapan waktunya ya. Ya silakan. Jadi nanti kalian kapan ada waktu kosongnya mungkin kayak seperti ini ya. Jadi tolong diinfokan. Jadi kalian siap-siap aja baca lagi materi critical thinking, kemudian konsep proses keperawatan sama pengkajian ya. Nanti kita remedial lagi untuk mengambil nilainya. Nanti nilainya yang mana Bu yang akan diambil gitu ya. Nah, jadi nanti kita lihat ya. Kecuali yang 2A ya. 2A kemarin karena kemarin 2 orang tidak ikut ujian. Jadi besok pada saat remedial yang 2 orang itu tidak ikut. Ya, karena ini adalah remedial, perbaikan nilai. Jadi yang ikut adalah yang mengikuti UTS kemarin. Jadi 2 orang kemarin siapa tuh? Nasrul sama Adelia ya kalau nggak salah. Jadi itu tidak ikut besok yang remedial. Nanti kapan Bu kami ujian susulan? Itu nanti saya belum menjadwalkan itu kapan. Yang jelas yang remedial adalah yang ikut UTS kemarin. Oke, kita berkoordinasi aja kapan waktunya ya. Kalau bisa sih di dalam ini hari apa nih? Ya kalau bisa secepatnya ya. Ini hari besok libur Jumat. Kalian Jumat ada ini? Full. Jumat full ya? Oke, nanti saya berkoordinasi aja sama si Pen ya tentang pelaksanaan untuk perbaikan nilai. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya hasil remedialnya baik ya atau sangat baik ya, tidak ada yang cukup atau kurang atau sangat kurang ya. Karena kalau nilainya itu sangat kurang atau kurang itu sulit nanti kasihan pada saat nilai tugasnya itu akhirnya ketutup ya untuk menutupin. Karena kan kalian lihat di RPS itu kan bobotnya masing-masing itu kan ada TS-nya berapa, yang kemudian nilai tugasnya berapa. Jadi kalau bisa UTS nanti atau UAS-nya itu harus tinggi ya, setidak-tidaknya ya minimal BB lah ya, B bulat ya, bukan B min, B atau B plus ya, syukur-syukur ada yang A ya, seperti itu. Oke, terima kasih perhatiannya ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya. Bu.